Pada suatu hari di sebuah negeri, Merdeka! Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Ayu. Wah, senang sekali hari ini Kak Ayu bisa ketemu sama adik-adik, walaupun hanya lewat virtual. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini itu tanggal 17 Agustus tahun 2020. Di mana kita sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada yang tahu yang keberapa? Yang ke-75 tahun. Nah, senangnya hari ini kita bisa merayakannya bersama-sama. Tapi Kak Ayu nggak sendirian, ada juga teman Kak Ayu yang akan menemani adik-adik juga hari ini. Siapa ya kira-kira? Hai, halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, aku Kamia. Hari ini Kamia akan menemani Kak Ayu, juga adik-adik semuanya, untuk menyaksikan beberapa dongeng dari kakak-kakak Ayo Dongeng Indonesia, juga para pendongeng Indonesia lainnya. Nah, walaupun tahun ini rasanya kemerdekaan kita berbeda, tapi semoga semangat adik-adik tetap sama ya. Karena kemerdekaan Indonesia yang berbeda tahun ini, maka dari itu Ayo Dongeng Indonesia menyelenggarakan dongeng kejutan kemerdekaan dengan tema Cerita Rakyat Nusantara. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa ya tema cerita kita hari ini adalah Cerita Rakyat Nusantara? Kamu tahu? Kamu tahu? Wah, ternyata adik-adik semua tahu. Iya benar, ternyata tema Cerita Rakyat Nusantara ini diambil karena Ayo Dongeng Indonesia berkolaborasi dengan beberapa pendongeng Indonesia lainnya. Jadi adik-adik semua tidak hanya menyaksikan dongeng dari kakak-kakak Ayo Dongeng Indonesia, melainkan adik-adik semua akan mendengar beberapa cerita lainnya dari para pendongeng Indonesia. Nah, Kak Mia sudah siap untuk mendengarkan dongeng. Bagaimana dengan Kak Ayu ya? Coba nih kami tanya dulu sama Kak Ayu ya. Apakah Kak Ayu sudah siap? Bagaimana Kak Ayu? Apakah Kak Ayu sudah siap? Sudah siap banget dong Kamia. Kalau adik-adik gimana? Udah siap belum? Kak Ayu juga udah siap ternyata adik-adik. Kamia sudah siap mendengarkan cerita. Kak Ayu juga sudah siap. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Wah, sudah siap semua dong pasti. Kalau gitu kita mulai saja ya. Selamat menyaksikan. Manolah nini Manolah nini ada tuan oi Sarato mama Banda orang kami bandakan nan manaruko kami nak satu. Kaba orang kami kabakan, nama duto yu kami nak satu. Tersebut sebuah kisah tentang seorang anak yang bernama Upik Banun. Ia adalah anak satu-satunya dari Ama. Tak heran kalau Ama sangat menyayangi dan mencintai anaknya ini. Bahkan ia sangat memanjakannya. Hari itu, Upik Banun meminta ikut ke ladang bersama Ama. Ama terkejut. Namun, karena iba, Ama mengizinkannya. Setiba di ladang, Upik Banun melakukan apa yang dilakukan oleh Ama. Ama mencangkul, Upik Banun mencangkul. Ama menyabit, Upik Banun menyabit. Ama mencabut rumput, Upik Banun mencabut rumput. Apa yang dilakukan oleh Ama dilakukan oleh Upik Banun. Sampai ketika ia merasa bosan. Aduh, Ma, bosan Upik, Ma. Boleh ya Upik berjalan-jalan keliling?
Sesudah itu, Upik pergi ke ladang. Atau Upik langsung saja ke pondok. Boleh Upik, tapi dengan satu syarat. Jangan pergi jauh-jauh dan segera kembali ke pondok sambil menunggu Amak selesai di ladang. Baik, Amak. Kemudian Upik Banun pergi berkeliling-keliling, melihat-lihat sawah yang sangat luas, ladang-ladang yang juga terbentang luas. Setelah lelah, Upik Banun pergi menuju pondok. Tapi ketika di jalan menuju pondok, ia melihat ada sebuah sungai yang sangat jernih, tidak jauh dari pondoknya. Tidak seperti yang diperintahkan Emak. Upik Banun pergi ke sungai, bukannya ke pondok. Mungkin kalau aku cuci tangan dulu, rasanya pasti sejuk dan juga pasti bersih. Aku baru enak tidurnya. Begitu kata Upik Banun. Ia pergi ke sungai itu dan mencuci tangannya. Setelah itu, ia mencuci mukanya dan juga kakinya. Karena tergiur dengan kesejukan air sungai Janiah itu, Upik Banun pun tergoda untuk sejenak berendam dan berenang di dalamnya. Air sungai Janiah memang terkenal sejuknya karena udara dari pebukitan yang berhembus. Bahkan saking jernihnya air itu, tidak seekor pun ikan yang berani di sana. Dan Upik Banun pun berenang tidak seperti yang diperintahkan Amak kepadanya. Akhirnya hari pun menjadi sore. Amak telah selesai di ladang dan pergi ke pondok hendak menurut Upik Banun. Banun? Oh Banun. Banun. Tapi ketika Amak melihat ke sekeliling dan mencari-cari Banun, ia tidak menemukan Banun. Sampai malam hari, Banun tidak juga ketemu. Hari itu, Banun hilang. Amak cuma bisa meratapi takdirnya sekarang. Hilang kanyo ambai lubang ta, kali ombak tibo hilang si bun sude parangai, hilang di matorang nan rami. Semenjak kejadian itu, ada seekor ikan di sungai Janiah yang sangat dekat dengan manusia. Dan bila kita berkunjung ke sana sekarang, maka kita akan bertemu dengan ikan-ikan besar yang bahkan ukurannya seukuran anak kecil. Itulah kisah tentang ikan sakti sungai Janiah. Saya Obe dari Padang. Di sebuah daerah di Provinsi Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Toba tinggal di sebuah lingkungan yang udaranya sangat sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Toba dan penduduk di sana saling menghargai satu sama lain. Mereka juga selalu menganggap saudara, terutama jika berada dalam satu marga. Toba merupakan seorang pemuda yang sangat rajin dan juga pekerja keras. Toba terbiasa hidup sederhana sehari-harinya. Toba dan penduduk di sana biasa pergi ke ladang untuk bertani atau ke laut untuk mencari ikan sebagai nelayan. Hari itu, Toba dan penduduk di sana sedang berada di sawah untuk memanen padi. Mereka bergotong royong dan mereka selalu saling menyapa satu sama lain. Ketika berada di ladang, Toba suka sekali menyanyikan sebuah lagu. Seperti ini lagunya. Ramba dia, ramba muda daitu rio rio, ramba naposo, marga dia, marga muda daitu sapa sapa, naso
Itulah lagu kesukaannya Toba, lagu yang menggambarkan tentang saling sapa menyapa satu sama lain. Begitulah keseharian Toba dan juga penduduk sekitar di sana. Hari demi hari Toba jalani dengan sabar, rajin, dan juga sangat sederhana. Setiap hari ia pergi ke ladang atau mencari ikan di laut untuk mencukupkan kebutuhan sehari-harinya. Di hari yang lain, Toba memutuskan untuk pergi mencari ikan dan memancing. Namun, sudah seharian Toba bersabar, tidak ada satupun ikan yang tersangkut di kail pancingannya. Kalau seperti ini, aku pulang saja. Sudah seharian aku menunggu memancing. Begitulah, Toba memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun, ketika ia akan mengangkat kailnya, ternyata berat sekali dan wah, ternyata ada seekor ikan yang sangat besar dan berwarna sangat indah tersangkut di kailnya Toba. Toba senang sekali. Dia mengangkat ikan tersebut dan memasukkan ke dalam jalannya. Lalu Toba pun pergi bergegas pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, Toba akan memasak ikan tersebut. Namun, wah, kalau ikan ini kumasak, sayang sekali sepertinya. Aku taruh saja di dalam bejana. Toba akhirnya mengurungkan niatnya untuk memasak ikan tersebut. Lalu dia bergegas melakukan pekerjaannya yang lain. Kemudian, sepertinya Toba merasa lapar. Dia pun pergi ke tempat makannya. Aku lapar sekali. Kalau aku tidak masak ikan tadi, aku makan yang lain sajalah. Begitu Toba sampai di meja makan, apa yang didapati Toba? Seingatku, aku baru masak nasi. Dan aku tadi tidak jadi masak ikan. Tapi kenapa banyak sekali makanan di mejaku? Dan ini semua makanan kesukaanku. Ikan nasi. Wah, enak sekali ini. Lalu ikan robus. Waduh, segar sekali. Sayur daun singkong. Aduh, ini kesukaanku. Dan sambal andaliman. Tapi tunggu. Dari mana semua makanan enak ini? Aku belum memasak. Ikan tak jadi kumasak. Dari mana semua makanan ini? Tidak lama ternyata datanglah seorang gadis yang sangat cantik. Wah, siapa kau rupanya? Toba menemui seorang gadis cantik. Dan gadis itu berkata, Aku adalah ikan yang abang selamatkan tadi, bang. Ikan rupanya kau? Iya, bang. Oh, iya. Bang, bolehkah aku tinggal di sini bersama abang? Tinggal bersama aku? Baiklah, tidak apa-apa. Seperti itulah pertemuan Toba dan juga sang gadis cantik. Mereka saling menghargai satu sama lain. Dan akhirnya Toba dan gadis tersebut memutuskan untuk hidup bersama. Mereka pun menikah. Hari demi hari mereka jalani seperti biasa. Sampai akhirnya sang istri mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak tersebut diberi nama Samosir. Samosir hidup dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya. Dan Samosir tumbuh menjadi anak yang semakin dewasa. Namun sayangnya, Samosir menjadi sangat nakal dan juga suka sekali bermain. Samosir ini, cobalah kau bantu bapak sebentar, nak. Pergi kita ke sawah. Pergi kita ke laut mencari ikan. Malas aku, Amang. Amang sajalah. Aku main saja sama teman-temanku.
Begitulah Samosir ketika selalu diberitahu oleh ayahnya. Selalu inginnya main. Walaupun terkadang Toba suka merasa kesal, tapi Toba selalu sabar dan menahan dirinya. Karena Toba ingat janjinya pada sang istri, bahwa bagaimanapun juga Toba tidak akan pernah memberitahu dari mana asal-usul Samosir anaknya, yang merupakan anak dari seekor ikan. Suatu hari, sang istri meminta Samosir anaknya untuk pergi membawakan bekal kepada Toba yang sedang ada di ladang. Samosir, taruh honjo si panganon onto amangmu. Olo inang. Begitulah, Samosir menyanggupi pesan ibunya untuk membawakan bekal untuk ayahnya yang sedang ada di ladang. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, Samosir malah bertemu teman-temannya dan ia asik bermain. Lalu, selesai bermain, Samosir lapar. Bekal yang seharusnya untuk ayah atau amangnya itu dimakan habis. Tidak ada sisa. Sementara Toba yang sedang ada di ladang mulai kesal. Samosir. Tuh dia dolau Samosir nih. Lapar aku. Kemana dia rupanya? Tak datang-datang. Toba kesal. Lalu Toba memutuskan untuk pergi ke rumah. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, ternyata Toba bertemu dengan Samosir. Dan ditanyakanlah tentang bekalnya. Samosir, di mana bekal untuk amangmu ini? Inangmu sudah berikan untuk amang kan? Amang. Samosir. Lupa. Lupa apa kau rupanya? Mana bekal amang? Lapar amang ini. Toba semakin marah karena ia kelaparan. Lalu apa yang dijawab Samosir? Maaf amang, bekalnya sudah habis Samosir makan. Bah! Bagaimana kau ini Samosir? Dasar kau anak ikan. Wah, ternyata Toba melanggar janjinya pada sang istri. Seketika itu juga Samosir menangis. Ia pergi berlari ke rumahnya dan, Inang, apa benar aku ini anak ikan? Sang istri pun tahu bahwa ternyata Toba sudah melanggar janjinya. Lalu tak lama Toba datang dan, maafkan aku istriku, aku terlalu emosi. Abang telah melanggar janji abang padaku. Aku tidak bisa hidup lebih lama lagi bersama abang. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga hujan turun dengan derasnya. Sementara Samosir diminta oleh ibunya untuk pergi berlari ke atas bukit. Tapi hujan tak juga berhenti. Terus turun dan terus turun. Bahkan sampai menggenangi satu desa tempat Toba dan istrinya tinggal. Akhirnya Toba pun tenggelam bersama air-air tersebut. Dan Samosir ada di bukit. Namun, tempat tinggalnya tersebut sudah menjadi sebuah danau. Dan danau itu dikenal dengan nama Danau Toba. Sementara, ada sebuah pulau kecil di tengahnya yang dipercaya dan dikenal sebagai Pulau Samosir. Begitulah cerita dari Provinsi Sumatera Utara tentang legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Gethuk asale saka telo, moto ngantuk ikut tambani apa? Ayo, ada yang tahu lagu itu? Ayah bundanya pasti tahu kan? Nah, kali ini Kak Didik akan cerita tentang sebuah makanan yang ada di lirik lagu tadi. Ya, betul. Gethuk, makanan yang terbuat dari singkong. Nah, cerita ini datang dari daerah kelahiran kakak, Purwokerto. Lebih tepatnya di daerah Sokaraja. Nah, dulu di sana ada seorang pedagang nasi. Namanya Bapak Sanpiringat. Nah, selain jualan nasi, Pak Sanpiringat ini juga
menyajikan cemilan. Getuk salah satunya. Nah, karena prosesnya yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, Pak Sampingat pun harus bangun pagi-pagi kalau mau bikin getuk. Nah, prosesnya itu ada pertama mengupas kulitnya. Setelah dikupas kulit singkongnya tadi, lalu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dikukus sampai benar-benar empuk dan matang. Dan yang terakhir nih, yang paling membutuhkan tenaga yang sangat besar, menumbuknya pakai lesung atau lumpang dan alu. Dan ditambahkan gula-gulanya. Sangat panjang dan butuh tenaga dan lama pokoknya. Nggak sebentar bikinnya. Makanya Pak Sampingat harus bangun pagi-pagi. Nah, suatu hari saat Pak Sampingat ingin menutup warung nasinya, Pak Sampingat kaget melihat di mejanya masih ada getuk. Waduh, geduknya nyot ini orang tongkie isi turah. Waduh, Pak Sampingat kaget, geduknya masih tersisa. Ada 1, 2, 3 biji geduk. Waduh, ada 3 geduk yang masih tersisa. Waduh. Eman-eman kie, kalau dibuang sayang. Tak makan aja lah. Tak makan, cuma ada 3 lah. Udah tak makan sama ibuku. Akhirnya Pak Sampingat pun memakan sisa geduk tadi bersama istrinya. Lalu hari berikutnya, seperti biasanya, Pak Sampingat bangun pagi-pagi membuat geduk yang cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kalian tahu, geduk itu harus tersaji sebelum warungnya buka. Jadi ketika pembeli datang, geduknya sudah ada. Dan nasi, lauk, dan lauk pauknya pun sudah tersedia. Nah, sore harinya, Pak Sampingat lagi-lagi kaget. Waduh. Ini nasi dan lauk pauknya udah pada habis. Tapi lihat gedukku. Waduh, gedukku masih tersisa. Ada 1, 2, 3. Aduh, ada 10, 15. Aduh, geduknya orang tong mening ya isi turah. Pak Sampingat kaget karena geduknya masih tersisa. Sekarang ada 15, lebih banyak dari yang kemarin. Aduh, ini kalau tak habisin sendiri sama ibu, aduh, gak kuat bakal kenyang. Tak bagiin aja ke tetanggaku. Akhirnya Pak Sampingat pun membagikan geduk sisa tadi kepada tetangganya. Tetangganya pada senang karena dikasih gratis geduknya. Akhirnya Pak Sampingat tadi bisa menutup warungnya dengan lega. Akhirnya ya. Tapi keesokan harinya kejadian yang sama pun terjadi. Sore harinya ketika Pak Sampingat ingin menutup warungnya, dia lagi-lagi kaget. Kali ini kagetnya bukan kepala. Waduh. Geduknya ngisi turah akeh. Aduh, pusing. Pak Sampingat kaget karena geduknya masih tersisa banyak, lebih banyak dari kemarin. Ada 1, 2, 3, 5, 10. 20, 30 geduk masih tersisa. Aduh, bingung. Ini kalau tak makan sendiri sama ibu, sama istriku ini, nggak kuat. Kalau tak bagi ini, aduh, tetanggaku udah bosan ini tetanggaku udah tiap hari dikasih. Aduh. Kalau tak buang, aduh, sayang ini, eman. Jangan dibuang. Gimana ya? Gimana kalau geduknya tak goreng, terus besok tak jual lagi, tak taruh di meja, siapa tahu laku kan. Akhirnya Pak Sampingat pun menggoreng geduk sisa tadi, digoreng dengan tepung dan disajikan keesokan harinya. Kalian tahu esok harinya gimana? Pak Sampingat lagi-lagi kaget. Waduh. Gedukku entong sih. Rah kayak wingi-wingi nane. Aduh. Pak Sampingat kaget senang sekarang karena geduknya habis tanpa sisa. Ternyata pembelinya suka. Wah, senang jenyong ye. Gimana kalau besok geduknya tak goreng aja? Wah,
Pak Sampingat pun akhirnya menggoreng setiap geduk yang dia buat. Sejak saat itu, geduk gorengnya laku. Wah, senang. Nah, Pak Sampingat pun akhirnya berpikir lagi, ini aku harus membuat warung geduk, khusus geduk. Wah, Pak Sampingat pun akhirnya membuka warung yang dia khusus menjual geduk. Wah, hebat ya. Dan warung nasinya dia tutup sejak saat itu. Wah, sekarang geduk goreng itu masih ada loh. Tepatnya di daerah Sokaraja. Wah, di sana banyak sekali toko yang menjual geduk goreng. Nah, ternyata anak cucu Pak Sampingat tadi mengembangkan usahanya. Nah, bagi adik-adik, keluarga, ayah bunda yang lewat Purwokerto atau mampir ke Purwokerto, jangan lupa beli geduk gorengnya. Di daerah Sokaraja banyak tuh. Sekian cerita dari Kak Diti. Terima kasih. Diceritakan, ada seekor bangau yang bernama Canga suka mencari makan di sebuah telaga yang bernama Telaga Kumudasara. Dia sangat suka mencari makan di telaga itu. Dia begitu lincah. Meskipun ikan-ikan suka melawannya dengan kibasan ekor, bahkan ada seekor kepiting yang membantunya, Canga tetap bisa memakan ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu tidak menyukai si Canga karena si Canga sering memakan teman-temannya. Dan si ikan-ikan sering menceritakan itu kepada si kepiting merah. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, si Canga tidak seperti biasanya. Dia mulai terbang melambat, penglihatannya mulai rabun. Wah, ada apa ya dengan si Canga? Ya, dia sudah mulai tumbuh menua. Dan sekarang dia sangat susah mencari makan. Sampai suatu hari, Canga mencari ide agar bisa memakan ikan-ikan di telaga itu. Dia menyamar sebagai seorang pendeta lengkap dengan atributnya yang berpakaian putih, memakai anting, genitri, dan sebuah ketu. Dia ingin dipanggil sebagai seorang pedanda baka. Sebagai seorang pendeta, dia mengaku tidak makan ikan lagi. Agar ikan-ikan tidak takut dan mau mendekatinya. Hei, akulah si pedanda baka. Aku tidak sama dengan bangau yang lainnya. Aku tidak makan ikan. Jadi tak usah khawatir, kata si Canga yang menyamar sebagai seorang pendeta yang disebut pedanda baka. Semua penghuni telaga merasa keheranan. Tak satu pun yang percaya. Sampai-sampai datang seekor kepiting merah yang mendekati pedanda baka tersebut. Pedanda baka tersebut memberitahu kepada si kepiting bahwa telaga ini akan mengering dan surut. Tetapi si kepiting tetap tidak percaya kepada si pedanda baka tersebut. Agar mereka tidak mati kekeringan, pedanda baka tersebut menawarkan sebuah pertolongan kepada mereka. Dia mau memindahkan penghuni telaga ke telaga yang lain agar mereka tidak mati kekeringan. Hei ikan-ikan, masuklah ke dalam mulutku. Akan kubawa kalian ke tempat yang aman agar kalian tidak mati kekeringan. Nah,
ikan-ikan yang percaya kepada si pedanda baka tersebut bersedia untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Nah, tapi apa yang terjadi? Cangak yang menyamar sebagai pendeta tersebut malah memakan ikan-ikan itu. Satu persatu ikan yang ada di telaga dibawanya Cangak lalu dimakannya. Sampai-sampai si kepiting kehilangan teman-temannya. Dia merasa kesepian. Dan pada akhirnya dengan terpaksa si kepiting mau dibawa ke telaga di mana teman-temannya dibawa. Akhirnya, si kepiting dibawa terbang oleh si pedanda baka untuk dibawa ke telaga yang telah dijanjikan. Namun, setelah beberapa lama dia terbang, dia tak kunjung sampai. Dan akhirnya, si kepiting pun bertanya, "Hei pedanda baka, di mana tempatnya? Kenapa tidak kunjung sampai?" Tanya si kepiting. Dasar kamu kepiting bodoh. Mana ada telaga di tempat ini? Aku telah memakan ikan-ikan itu. Termasuk sekarang aku akan memakan dirimu. Karena marah, si kepiting pun menjepit lehernya si pedanda baka. Dan mereka pun terjatuh dari udara sampai-sampai si pedanda baka tak sadarkan diri. Si kepiting yang selamat akhirnya kembali ke telaga Kumudasara untuk memberitahu kepada ikan-ikan yang tersisa di telaga tersebut. Demikian dongeng pedanda baka dari Kadek Dus, asal dari Bali. Sampai jumpa. Timun Sigarani, ayo podo disimak ceritanya. Ler iler, tandure sumiler, tak ijo royo, tak senyak penanten anyam. Jamun, penek no pimpin kuwi, lunyu penek no, kanggo baso dodo tiro. Desa Bonorowo sedang mengadakan pesta panen raya. Semua penduduk menghidangkan makanan yang banyak dan sangat lezat. Ada juga hiburannya. Di sana ada ketoprak, ada wayang kulit, ada juga kuda lumping. Di tengah pesta, tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dia berkulit hitam, bersisik, dan sangat bau. Namanya Baru Kliting. Paman, aku sangat lapar. Bolehkah aku meminta sedikit makanan saja? Aduh, ini siapa ini? Bau sekali. Kamu bukan penduduk sini. Sana, pergi. Semua orang tidak ada yang suka dengan kedatangan Baru Kliting. Baru Kliting diusir dari alun-alun desa. Karena dia lapar, dia tetap berjalan dan mengelilingi desa. Hingga akhirnya ada seorang nenek yang melihat Baru Kliting. Siapa itu? Sepertinya dia butuh bantuanku. Nenek itu akhirnya menghampiri Baru Kliting. Kamu siapa? Nenek, namaku Baru Kliting.
Nenek, apakah nenek punya sedikit makanan untukku? Aku sangat lapar sekali. Oh alah, kamu beli kelinting. Ayo, kamu ikut ke rumahku. Di sana aku punya sedikit makanan dan minuman untukmu. Akhirnya baru kelinting ikut ke rumah nenek. Di sana nenek sudah menyediakan makanan dan minuman yang sangat banyak. Baru kelinting makan dengan lahap. Wah, perutku sekarang sudah kenyang. Baru kelinting kemudian memutuskan untuk beristirahat dan tidur terlelap. Keesokan harinya, baru kelinting merasa sangat sehat. Wah, badanku sekarang sudah sehat kembali. Aku juga sudah tidak lapar lagi. Terima kasih, Nenek. Iya, baru kelinting. Oh iya, Nek. Nanti kalau Nenek mendengar ada suara bergemuruh dan petir menyambar, Nenek harus segera menaiki lesung itu. Memangnya kenapa? Pokoknya Nenek harus menaiki lesung itu. Terima kasih ya, Nek. Kamu sudah menolongku. Iya, Bantu Kelinting. Kamu hati-hati ya. Kemudian baru kelinting meninggalkan rumah nenek dan menuju ke alun-alun desa. Di sana baru kelinting mengadakan sayembara. Hei warga desa, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Dia berarti orang yang sangat sakti. Semua warga tertawa mendengarnya. Hanya sebatang lidi saja, tidak akan butuh waktu lama dan tenaga. Satu persatu mereka mencoba mencabut lidi itu. Aduh, ini kok susah sekali ya. Anehnya, tidak ada seorang pun yang bisa mencabut lidi itu. Hingga akhirnya baru kelinting di tengah warga, dia mencabut lidi itu dengan mudah. Swing! Dan tiba-tiba dari lidi itu keluar air yang sangat deras. Dan lama-lama air itu semakin besar dan menenggelamkan desa entah dengan penduduknya. Namun hanya satu orang yang selamat, nenek yang sudah menolong baru kelinting dan menaiki lesung sesuai dengan pesan baru kelinting. Desa itu akhirnya menjadi sebuah rawa yang airnya jernih dan bersih. Penduduk menamainya Rawa Pening. Begitu ceritanya, legenda Rawa Pening dari Ambarawa, Jawa Tengah. Ini Kak Andra, terima kasih. Tersebutlah raja yang termasyhur, Jayapangus namanya. Ia memerintah kerajaan Bali Dwipa ribuan tahun yang lalu. Rakyat Bali saat itu hidup makmur dan bahagia. Tanah subur, pertanian berlimpah, upacara adat, agama, budaya berlangsung meriah. Kemasyhuran sang raja terdengar hingga ke negeri Cina. Mereka pun datang ke Bali melalui sisi utara dengan sebuah kapal layar yang sangat besar dan banyak rombongan untuk tinggal. Raja Jayapangus menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Rakyat juga ikut serta. Mereka menampilkan tari-tarian Bali yang gemulai memikat. Rombongan juga menampilkan tari-tarian khas Tiongkok yang tak kalah indahnya. Sebagai tanda kekerabatan,
Mereka mengadakan pertukaran hadiah. Para saudagar menghadiahi raja dan rakyat dengan kain sutra yang sangat lembut dan sangat indah. Raja Bali dengan bangga memberikan tenun Bali yang tak kalah indahnya. Para saudagar menghadiahi tembikar dan keramik yang berkilauan. Raja Bali memberikan ukiran kayu yang sangat megah. Di balik semua hadiah mewah yang raja terima, rupanya raja terpikat hatinya oleh putri Isu Bandar sang saudagar yang bernama Kang Cingwi. Kang Cingwi adalah putri yang sangat cantik dan lemah lembut. Raja sungguh tak sabar ingin menikahinya. Segera rapat kerajaan pun diadakan. Sayangnya, para penasehat kerajaan tidak menyetujui rencana itu. Karena bagaimana bisa dua budaya dan dua agama berbeda ada dalam satu istana? Mereka khawatir. Hal ini membuat raja sedih dan gelisah berhari-hari. Raja kemudian memohon petunjuk kepada Tuhan. Petunjuk itu mengatakan raja dan permaisuri tetap bisa menikah asal seluruh rakyat Bali mau bekerja sama menjaga kerukunan dan tidak melihat perbedaan. Pernikahan pun berlangsung. Pesta diadakan sangat meriah. Rakyat bersuka cita. Rupanya tak hanya raja yang menikah, rakyat juga ikut menikah dengan rombongan para saudagar. Dan terjadilah pertemuan dua budaya dan dua agama yang indah menjadi satu kesatuan yang penuh harmoni. Rakyat Bali sangat terbantu dengan ilmu perdagangan yang mereka bawa. Karena selama ini rakyat Bali hanya sibuk bertani. Sejak saat itu terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam segi ekonomi, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Isu Bandar, ayah Kang Cingwi, menghadiahi putrinya 2 keping uang kepeng sebagai bekal untuk mengabdi kepada sang raja. Sejak saat itu, uang kepeng digunakan sebagai alat tukar berbelanja bagi masyarakat Bali. Dan hingga saat ini, uang kepeng masih digunakan untuk upacara agama. Biasanya uang kepeng digunakan juga salah satunya dalam keuangan seperti ini. Demikian kisah Raja Jayapangus dan Putri Kang Cingwi. Saya Santika. Dayang Gamilu, gadis di dalam guci. Ada sebuah saulangke yang sangat panjang. Saulangke adalah rumah tempat suku Tamambalo berdiam. Setiap hari ada seekor burung rawe yang mendatangi rumah tersebut. Jika dia terbang, kepakan sayapnya bisa melindungi setengah batang sungai. Dia bisa menghilangkan manusia, hingga manusia-manusia yang ada di sana habis. Hanya tersisa Dayang Gamilu seorang diri. Ayah dan ibunya pun telah tiada. Dayang Gamilu sangat sedih. Pada suatu malam, dia bermimpi didatangi ayah dan ibunya. Mereka berpesan agar Dayang Gamilu bersembunyi di dalam sebuah guci besar di dalam rumah mereka. Dia menjalani harinya sebagai seorang putri yang hidup di dalam guci. Jauh dari tempat Dayang Gamilu berada, ada seorang pemuda yang jago memainkan sumpit. Sumpit adalah senjata tradisional suku Dayak. Pemuda tersebut mendengar kabar burung rawe. Dia pun berniat untuk berkelana. Sang ibu mengizinkan pemuda tersebut pergi.
Hari demi hari dia habiskan di perjalanan. Hingga tibalah dia di sebuah perkampungan yang amat sepi. Tidak ada satu binatang pun ditemuinya. Tidak ada suara kokokan ayam, tidak ada babi, bahkan satu manusia pun tidak terlihat. Rumput-rumput tumbuh dengan panjang, hingga menutupi tiang-tiang Saulangke. Pemuda tersebut bingung, ada apa gerangan di kampung ini? Rasa penasaran pemuda itu semakin bertambah. Dia pun memasukinya. Di dapur, perapian masih hangat, dan dia lihat ke bawah kolong. Ternyata ada sisa sayur-sayuran pakis. Ternyata Dayang Gamilu baru saja selesai masak. Dia mencari-cari, apakah ada manusia di sana? Ternyata tidak ada. Dia mendengar deru angin yang sangat kencang. Terdengar pohon-pohon tumbang di seberang sungai. Dengan kaget, dia berlari ke pintu dan mengintip. Di seberang sungai, ada seekor burung raksasa yang sedang bertengger. Pemuda tersebut tidak ingin mengalami nasib seperti orang-orang di Saulangke. Dilihatnya sebuah guci yang sangat besar di tengah ruangan itu. Dia lalu masuk ke dalam guci itu. Alangkah terkejutnya dia. Di dalam guci tersebut ternyata ada seorang perempuan. Dia bertemu Dayang Gamilu. Dayang Gamilu lantas menceritakan semuanya. Pemuda itu sangat iba. Malang sekali nasib putri ini. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan Dayang Gamilu. Sementara di seberang sana, burung rawe mencium aroma pakis. Dia penasaran, jangan-jangan ada manusia yang baru selesai memasak. Dia pun mengepakkan sayapnya menuju Saulangke. Deru angin semakin kencang. Dayang Gamilu dan sang pemuda berdiam diri di dalam guci. Sang pemuda meyakinkan Dayang Gamilu bahwa dia harus melawan burung tersebut. Dia keluar dengan sumpitnya. Burung rawe terkejut. Ternyata masih ada anak manusia. Dia melihat sang pemuda dan tertawa di dalam hati. Anak manusia ini terlihat sangat mudah, pikirnya. Tapi dengan keberaniannya, pemuda itu melesetkan sumpitnya dan tepat mengenai burung rawe. Akhirnya burung rawe pun kalah. Karena keberaniannya, sang pemuda bisa menyelamatkan Dayang Gamilu. Dia keluar dari dalam guci. Kini dia sudah tidak hidup diliputi ketakutan. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih pada sang pemuda. Sekian. Saya Claudia Librani. Dongeng ini adalah dongeng suku Tamambalo dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Terima kasih. Ya ceritanya. Adik-adik kalau misalnya di rumah, siapa yang suka mendengarkan cerita dari mama papanya? Ayo angkat tangannya. Wah ada kamu. Wah ada kamu juga ternyata. Sama dong kayak Kamiya. Kamiya juga suka mendengarkan cerita nih kalau misalnya di rumah. Kalau Kamiya sukanya mendengar cerita Nusantara dari Sumatera Barat. Siapa yang tahu cerita rakyat dari Sumatera Barat? Betul sekali, cerita rakyat dari Sumatera Barat ada Malin Kundang. Kalau kami sukanya tentang Malin Kundang. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Beragam ya, seru sekali nih ternyata. Walaupun kita di rumah aja, tapi ternyata kita bisa tetap berbagi cerita ya. Bisa berbagi cerita sama mama, sama papa, adik, kakak, tante, nenek, om, semuanya pokoknya bisa. Jadi tetap semangat dan selalu ceria. Nah, selain mendengarkan cerita, masih banyak kegiatan seru yang bisa adik-adik lakukan selama di rumah aja. Seperti membuat prakarya, belajar, bermain, dan juga seperti sekarang ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sama-sama menyaksikan dongeng kejutan kemerdekaan. Dan masih banyak loh cerita Nusantara yang akan dibawakan oleh pendongeng Indonesia lainnya. Jadi langsung aja yuk kita lihat lagi.
hayu batur, urang kumpul sarerea. Hayu batur, urang sosonoan heula. Ada suara nyanyian di tengah hutan. Sang monyet mencari sumber suara tersebut. Di mana ya? Siapa juga yang sedang bernyanyi siang hari seperti ini? Pikir monyet. Aku akan mencari sumber suara. Di manakah sumber suara itu? Dia mencari ke dalam hutan. Sampainya di hutan, monyet menemukan kura-kura sedang bersantai sambil bernyanyi. Oh, ternyata kamu yang sedang bernyanyi sejak tadi, kura-kura. Tentu saja, monyet. Kenapa kau ada di sini? Kura-kura, bagaimana kalau kita ke kebun Pak Tani? Kebun Pak Tani? Untuk apa kita ke sana? Monyet berencana ingin mencuri cabai-cabai Pak Tani. Tapi dia tidak mau sendiri. Dia mau mencuri bersama dengan kura-kura. Dia memaksa kura-kura untuk ikut bersamanya. Apa ya yang direncanakan si monyet? Kura-kura, daripada kau sendirian di sini, lebih baik kau ikut denganku. Kita makan cabai. Kau suka cabai bukan? Pak Tani sedang panen. Cabainya banyak sekali. Kita akan makan dengan lahap. Kau harus ikut denganku. Oke? Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Kita akan makan cabai. Kita akan makan cabai. Sampai di tengah hutan, mereka menyelinap. Aman, kura-kura. Kita harus segera memakan cabai-cabai itu. Ayo kita serbu. Enak. Enak sekali ya. Enak sekali. Tiba-tiba sang monyet merasa sangat kepedasan dan dia berteriak-teriak. Pedas. 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 Pedas sekali. Pedas. Kura-kura mulai khawatir dengan suara monyet. Suaranya terlalu keras. Monyet. Monyet, sebaiknya kau kecilkan suaramu. Monyet, aku khawatir Pak Tani datang. Belum saja selesai kura-kura berbicara, benar saja Pak Tani datang menghampiri. Monyet yang sengaja ternyata berteriak-teriak sejak tadi, dia langsung lari. Dia meninggalkan kura-kura sendirian. Kura-kura kebingungan. Aku harus segera berlari. Semakin cepat. Aku harus semakin cepat Dia ditangkap oleh Pak Tani. Pak Tani mengangkatnya. Berani-beraninya kau mengambil cabai-cabai hasil panenku. Kau harus aku bawa pulang. Aku takut akan diapakan aku oleh Pak Tani. Kura-kura dibawa ke rumah Pak Tani dan dimasukkan ke dalam kurungan. Kura-kura tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam di dalam kurungan. Dia mendengar Pak Tani bercakap-cakap dengan keluarganya. Pak Tani bilang besok hari kura-kura akan... Apakah kura-kura akan diminta membajak sawah Pak Tani? Atau kura-kura diminta membawa hasil panen Pak Tani di punggungnya ke pasar? Apa yang akan terjadi? Kura-kura panik. Dia berharap esok hari monyet akan menjenguknya. Semoga besok monyet akan menjengukku di sini dan aku harus merencanakan sesuatu. Karena aku tahu kemarin dia sengaja berteriak-teriak sehingga aku ditangkap oleh Pak Tani. Esok paginya, udara sangat sejuk. Embun pagi pun membasahi tubuh kura-kura. Kura-kura menjadi basah tubuhnya karena kena embun pagi. Lalu benar saja, si monyet datang hari itu. Monyet datang. Hai kura-kura, bagaimana kabarmu hari ini? Akhirnya
kau datang, monyet. Tahukah kau, aku ingin bercerita sesuatu. Cerita apa? Pasti tidak seru. Bukan, monyet. Kau tahu tidak, kemarin Pak Tani memberi aku makanan yang sangat banyak. Aku sampai kekenyangan, aku kenyang sekali. Dan tahu tidak monyet, hari ini aku dimandikan oleh Pak Tani. Coba kau lihat, badanku basah bukan? Lihat, badanku basah semuanya. Kau lihat, Pak Tani begitu perhatian kepadaku. Ternyata aku mau dinikahkan dengan anaknya yang cantik jelita. Esok hari, monyet terkaget mendengar itu. Apa? Benarkah? Ya, tentu saja. Aku sangat bahagia sekali. Lalu monyet memiliki ide. Bagaimana kalau kita bertukar tempat saja, kura-kura? Kau pasti butuh udara segar, bukan? Lagi pula, sekarang kau bisa mencari makanan lain di tempat lain. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Bertukar tempat ya? Kura-kura berpura-pura tidak senang, padahal itu adalah rencananya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kau masuk ke dalam sini, lalu aku keluar. Bolehkah kau bukakan kurungan ini? Baiklah, aku akan membukakannya. Lalu monyet masuk ke dalam kurungan dan kura-kura keluar. Dia pergi menjauh dari monyet dan monyet berada di dalam kurungan. Kura-kura senang. Akhirnya monyet kembali ke jebakannya. Begitu ceritanya. Halo anak Indonesia, Tabi pun jumpa lagi dengan Kak Iin dari komunitas Dongeng Dakocan Lampung. Kali ini Kak Iin akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Provinsi Lampung dengan judul Sana Ahu. Dengarkan ya. Di pedalaman Lampung tinggal seorang anak kecil bersama dengan ibunya. Karena anak ini sudah tidak punya ayah, maka orang sekampung memanggilnya dengan sebutan Sana Ahu, yang berarti anak yatim. Sana Ahu sebenarnya adalah anak yang sangat penyayang. Dia menyayangi ibunya, dia juga sangat rajin membantu ibunya. Namun sayang, dia suka lupa. Dia adalah orang yang amat pelupa. Suatu hari, sang ibu memanggil Ahu untuk bangun dari tidurnya. Begini kata ibunya. Ahu, minyak lagi nak, dan niku pedom terus, nanti rezekimu dipatok ayam. Ahu yang mendengar perkataan ibunya segera menggeliat dari tidurnya. Lalu dia melompat dengan sigap. Siap mak, Ahu siap terima perintah mak hari ini. Apa yang harus Ahu kerjakan? Mak menjawab, Ahu pergi lagi Ahu ke belakang. Ahu mandi, setelah mandi Ahu ambil bubuk kita di dapur. Lalu Ahu pergi ke sungai, ambil tangkap ikan buat lauk kita makan siang ini. Ya mak, Ahu pergi. Ahu pergi ke dapur, tapi dia lupa untuk mandi. Dia segera mengambil bubuknya, lalu berangkat menuju sungai. Sampai di depan pintu, Ahu bertanya lagi pada ibunya. Mak, Ahu lupa mak. Mak tadi perintah ngambil apa mak? Ikan apa mak? Anak Ahu terserah nak. Mau ikan melek, mau ikan mejem, pokoknya Ahu tangkap ikan. Pergi lagi. Ya mak, Ahu pergi. Assalamualaikum mak. Dadah. Ahu berangkat. Dia berangkat dengan gembira. Sesampainya Ahu di sungai, Ahu letakkan bubuk tadi penangkap ikannya ke dalam sungai. Lalu dia pergi ke bawah sebatang pohon dan bersandar di sana. Ahu pun bersenandung. Wah, setelah dirasa Ahu cukup ikan-ikan itu masuk ke dalam bubuknya,
Ahuk pun menuju sungai lalu mengambil bubu itu keluar. Dilihatnya ada banyak sekali ikan terperangkap di dalam bubu itu. Ketika Ahuk ingin mengambil ikan-ikan itu, ia pun teringat sesuatu. Ahuk lupa. Mak tadi bilang ikan apa ya? Ikan melek? Apa ikan mejem? Kenapa aku bisa lupa? Aku hitung sajalah. Mejem, melek, mejem, melek, mejem. Mak tadi nyuruh aku ngambil ikan mejem. Aku cari ikan mejemnya, Mak. Hup. Aku ambil ikan dari dalam bubu, lalu ia memeriksa matanya. Kenapa ada matanya? Matanya melek. Aku buang. Plung. Ambil lagi. Melek lagi. Buang. Melek lagi. Buang. Melek. Buang. Melek. Buang. Melek. Buang. Melek. Buang. Semua ikan-ikan itu pun dibuang oleh aku. Semua ikannya melek. Dengan kesal aku berlari pulang membawa bubunya ke rumah. Dan dia berkata, "Emak, aku pulang, Mak." Emak menjawabnya dengan lembut, "Anak emak, anak ganteng, anak sikop, sudah pulang kamu dari sungai, Nak. Mana ikannya?" Aku menjawab dengan takut, "Mak, aku tadi dapat ikan. Banyak bener, Mak." "Hah? Anak emak yang ganteng, pintar sekali. Mana ikannya sekarang, Mak?" "Nah, aku buang, Mak." "Anak, kenapa dibuang?" Ibunya begitu kaget. "Aku tadi kan kata Mak ikannya ikan melek. Ikannya ikan mejem, Mak. Tapi aku dapat ikan melek. Jadi aku buang semua." "Anak-anakku, mana ada ikan mejem. Semua ikan itu melek. Pergi lagi kamu ke sungai. Kamu tangkap lagi ikan. Terserah mau ikan melek, mau ikan mejem. Pokoknya ikan." "Ya, Mak, aku berangkat." "Aku ingat," kata Mak lagi. "Ikan." "Iya, Mak, aku tangkap ikan." Dengan gembira, aku berangkat lagi ke sungai. Ikan, 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 ikan. Aku mengingat perkataan ikan sepanjang jalan menuju sungai. Sampai di sungai, aku letakkan kembali bubunya ke dalam sungai. Lalu tak lama kemudian, aku merasa bubunya sudah penuh. Dan benar saja, ketika diangkat, bubu aku sudah sangat penuh. Tapi bukan dengan ikan, melainkan udang. Ketika aku membuka bubunya, aku teringat perkataan ibunya. Kata emak tadi, aku harus ambil ikan. Ikan, aku cari. Hah? Kenapa ada udang? Aku mencari ikan di antara udang-udang itu, lalu membuang udang-udangnya keluar. Udang, buang. Udang, buang, pung. Udang, buang, pung. Udang, buang, udang, buang, udang, buang, udang, buang. Ma, semuanya udang. Tidak ada ikan di sini. Aku menangis lagi. Dia berlari lagi pulang ke rumah sambil memanggil emaknya. "Emak, aku pulang, Mak." Emaknya menjawab dengan lembut. "Anak emak, anak ganteng, mana ikannya, Nak?" Mak, kata aku dengan takutnya. "Aku tadi dapet udang, Mak." "Hah? Udang? Itu lebih bagus. Mana sekarang udangnya?" "Aku buang, Mak." "Anak, kenapa dibuang?" "Masya Allah, anakku. Pening pala emaknya. Aduh, ampun aku. Mau udang, mau ikan melek. Melek, merem. Pokoknya itu bisa dimakan aku." Demikianlah kisah aku dengan emaknya. Dadah.
Ring carike sane linggang, pantun nyane sampun kuning, icetrung ngelah pianan, nanging kantun alit-alit. Seekor kijang sedang bernyanyi pupuh sinom di pinggir hutan kajanan sambil memandang sawah yang luas dengan padinya yang sudah menguning. Kijang itu bernama Ikidang. Dia bernyanyi untuk sahabatnya, seekor burung bernama Icetrung, yang saat ini sedang bersarang di tengah sawah sambil merawat anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ikidang sebenarnya sangat ingin mengunjungi Icetrung, tetapi pergi ke sawah di siang hari itu berbahaya. Ada banyak petani yang suka memburu binatang dari hutan kajanan. Sudah banyak binatang yang hampir tertangkap. Untung saja ada Ikidang yang selalu berhasil menyelamatkan mereka, membawa mereka lari kembali ke dalam hutan kajanan. Karena itu, Ikidang sangat khawatir kepada Icetrung. Dia pun memutuskan akan mengunjungi Icetrung pada malam hari. Ketika semua petani sudah pulang dan hari mulai gelap, Ikidang mengenap-enap berjalan di pematang sawah mendekati sarang Icetrung. Ketika sampai, Ikidang kaget mendengar Icetrung menangis dari dalam sarangnya. Ikidang pun segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Ternyata Icetrung baru mendapat berita. Pemilik sawah yang bernama Ibrangkus akan memanen sawahnya 2 hari lagi. Sebenarnya Icetrung harus segera pergi dari sawah itu. Tetapi anak-anaknya belum bisa terbang. Karena itu dia bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Ikidang pun menjawab, "Tenang saja Cetrung. Akan kubuat Ibrangkus menunda panennya hingga anak-anakmu bisa terbang," kata Ikidang. Icetrung sebenarnya bingung, tetapi dia percaya kepada sahabatnya. Nah, 2 hari kemudian, ketika matahari baru bersinar, Ikidang sudah bersembunyi di balik semak-semak di pinggir hutan kajanan, melihat Ibrangkus dan teman-temannya sudah datang ke tengah sawah membawa sabit dan bersiap memanen padi. Tiba-tiba, Ikidang turun ke pematang sawah, berjalan pelan dan pelan sambil mendekati Ibrangkus. Ibrangkus dan teman-temannya kaget melihat Ikidang berjalan pincang dan pelan. "Hei, lihat! Ada kijang yang pincang. Pasti dia sedang terluka. Ayo kita kejar," kata Ibrangkus. Mereka pun mengejar Ikidang dan meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi ketika Ibrangkus hendak menyergap Ikidang, Ikidang dengan gesit menghindar dan lari dengan cepat menjauhi Ibrangkus. Ketika sudah cukup jauh, Ikidang pun kembali berjalan dengan pelan dan pincang. Melihat Ikidang sudah berjalan pelan, Ibrangkus kembali berteriak, "Hei, lihat! Kijang itu sudah kelelahan. Ayo kejar lagi!" Mereka pun kembali mengejar Ikidang. Tetapi hingga sore hari, tidak sekalipun Ikidang tertangkap. Akhirnya hari itu Ibrangkus gagal memulai panennya. Esok harinya, ketika Ibrangkus kembali hendak memulai panen, Ikidang kembali datang berjalan dengan pincang. Karena marah, Ibrangkus meninggalkan semua alat-alat panennya, kemudian mengejar Ikidang. Tetapi sama saja dengan hari kemarin, mereka tidak berhasil menangkap Ikidang dan gagal memulai panennya juga. Esok harinya lagi, ketika Ikidang bersiap turun ke sawah, ada yang berbeda dari Ibrangkus. Ketika Ibrangkus datang ke sawah,
dia langsung mengambil sabit dan mulai menyabit padi. Dia sudah tidak ingin mengejar Ikidang karena dia tahu tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Karena itu, dia mulai panen. Ketika asik menyabit padi, tiba-tiba dia menemukan sarang Icetrung. Diambillah sarang itu, lalu dirobek. Tetapi ternyata kosong. Ibrangkus pun kembali melanjutkan panennya. Lalu, kemana perginya Icetrung? Ternyata Icetrung dan anak-anaknya sudah terbang ke dalam hutan Kajanan untuk bertemu Ikidang. Icetrung sangat berterima kasih kepada Ikidang. Karena Ikidang, mereka pun selamat. Anak-anak Icetrung pun berterima kasih kepada Ikidang. Uduh, Kidang, titiang aturang suksema. Matur suksema Kidang, terima kasih. Demikian dongeng dari Kak Gusbao dari Bali. Dahulu kala, di Kalimantan, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami bernama Bintang Buga dan sang istri bernama Ruaimana. Keduanya hidup di sebuah pondok kecil, dikelilingi pohon-pohon yang sangat tinggi. Setiap pagi, mereka terbangun saat mendengar suara tok 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 tok. Kukuruyuk! Tok 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 tok. Kukuruyuk! Juga saat mendengar suara grok grok oing oing. Grok, grok, oing, oing. Tahukah kalian itu suara apa? Kadang-kadang mereka juga suka mendengar suara bum, bum. Artinya ada durian jatuh dari pohon. Saat mereka lapar, mereka tinggal keluar dari pondok dan mengambil apa yang ada di dalam hutan. Ketika malam tiba, mereka tidur ditemani dengan suara suara angin yang dingin. Juga suara burung malam seperti Bintang Buga dan Ruaimana percaya Tuhan berbicara melalui alam yang ada di sekitar mereka. Suatu hari, ada suara baru di dalam hutan. Itu suara anak pertama Bintang Buga dan Ruaimana. Tapi gawat, bayi mereka tidak berhenti menangis hingga berhari-hari. Aduh, sudah kususui anakku. Tapi kenapa ya? Dia tidak mau berhenti menangis. Oh, sini. Aku coba aku gendong. Tapi bayi mereka tidak juga berhenti menangis. Lalu, suatu malam, Bintang Buga dan Ruaimana bermimpi. Mereka mendengar suara dari dalam hutan. Jika kamu ingin mendapatkan keturunan, kamu harus meninggalkan anak pertamamu di dalam hutan. Ruaimana terbangun sambil menangis. Tidak mungkin aku meninggalkan anakku di dalam hutan. Mana tega aku meninggalkan anakku. Lalu Bintang Buga menjawab, tidakkah kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan di alam? Dengan berat hati, keduanya sepakat. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan dan meninggalkan anak mereka di bawah sebuah pohon. Saat keduanya kembali ke dalam pondok, tiba-tiba hujan besar mengguyur bumi. Petir menyambar-nyambar dan langit menjadi gelap. Ketika matahari muncul kembali di langit, Bintang Buga dan Ruaimana segera bergegas kembali ke dalam hutan untuk melihat anak mereka. Tahukah kamu apa yang mereka temukan di dalam hutan? Tidak ada. Mereka tidak bisa menemukan anak mereka dimanapun. Tuhan telah mengambil kembali anak mereka.
Anak pertama tersebut kemudian diberi nama Puyanggana. Meskipun tidak lagi hidup sebagai manusia, Puyanggana sesekali mengunjungi kedua orang tuanya. Bintang Buga dan Ruwaimana akan selalu melihat Puyanggana dalam wujud orang utan. Sejak saat itu, masyarakat, terutama komunitas Dayak di Kalimantan, selalu percaya bahwa orang utan adalah perwujudan ruh Puyanggana, ruh yang menguasai dan menjaga tanah Kalimantan. Nama saya Fasilisa, saya membawakan sepenggal cerita dari komunitas Dayak Kantuk, Kapuas Hulu. Sejak zaman dahulu, di pinggiran Danau Poso ada satu petuah yang hidup sejak lama. Petuah ini sangat sederhana, namun melekat dalam semua kehidupan warga yang ada di pinggiran Danau Poso. Petuah ini berisi tentang bagaimana semua makhluk hidup harus hidup saling menghargai, menghormati, menjaga, dan tidak mengganggu yang satu dengan yang lain. Orang tua kami di Poso percaya semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, harus hidup berdampingan dalam damai. Hidup berdampingan ini bisa dilihat dari para petani yang akan bekerja di sawah bersama kerbau, atau menggunakan pupuk organik untuk tanaman mereka, dan tidak pernah menebang hutan secara sembarangan. Juga para nelayan akan menangkap ikan di pinggiran Danau Poso dengan cara yang sederhana, menggunakan alat tangkap tradisional dari bambu yang disebut dengan waema sapi dan sangu. Beberapa warga juga akan hidup bersama hewan peliharaan mereka, seperti anjing, kucing, ayam, ikan, kelinci, dan banyak lainnya. Semuanya hidup dalam damai karena semua makhluk hidup mematuhi petuah yang berlaku. Dikisahkan, di sebuah kampung di pinggiran Danau Poso yang asri, kampung yang sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang hangat. Di kampung ini ada seorang perempuan yang dikenal dengan nama Dilana. Dilana ini terkenal sebagai perempuan yang angkuh, pendiam, dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Beberapa warga di kampung tidak terlalu menyukai Dilana karena sifat angkuhnya ini. Untuk bekerja di ladang, Dilana akan bekerja sendirian. Tidak seperti warga lain yang saling membantu satu dengan yang lainnya, Dilana takut kalau dia mengajak warga lain bekerja, nanti hasil ladangnya akan dicuri. Akhirnya, untuk menanam jagung, Dilana akan bekerja sendirian. Untuk mencari rebung atau bambu muda, Dilana akan bekerja sendirian. Untuk menyirami pohon kacang, pohon aro, pohon jongi, Dilana juga akan bekerja sendirian. Semuanya dia lakukan sendirian. Sambil bekerja di ladang, biasanya Dilana akan bernyanyi. Lemba poso, lemba tanah poso, lemba adu, kupo bangke kojo. Lagu ini bercerita tentang rasa cinta semua warga di pinggiran Danau Poso terhadap tanah dan danau mereka. Saat bekerja di ladang, sebenarnya Dilana tidak benar-benar sendirian. Dilana punya satu ekor kucing berwarna coklat dengan mata hijau yang besar dan sejernih air di Danau Poso. Dilana akan memanggil kucing ini dengan sebutan Garu. Kalau dalam bahasa suku Pamona di Poso, Garu berarti kucing. Kucing ini akan selalu menemani Dilana bekerja. Dia akan mengikuti Dilana dari belakang saat Dilana bekerja. Saat menanam jagung, saat mencari rebung, saat menanam pohon, si kucing akan selalu setia menjaga Dilana. Karena dulu, di pinggiran-pinggiran Danau Poso, terutama di ladang-ladang warga, ada banyak ular-ular jahat yang sering berkeliaran. Jika ada ular yang membahayakan Dilana, si kucing akan menjadi waspada. Ekornya menegang, matanya membesar, gigi dan cakarnya akan siap untuk menyerang dan menjaga Dilana. Oleh karena itu, si kucing selalu mengikuti Dilana untuk menjaganya saat bekerja di ladang.
Bahkan saat Dilana juga mencari ikan di pinggiran Danau Poso, si kucing akan menjaganya. Karena tidak seperti warga lain, ketika mencari ikan akan bekerja bersama, Dilana selalu mencari ikan sendirian. Dia tidak ingin hasil tangkapan ikannya dibagi dengan warga yang lain. Namun, walaupun bekerja sendirian saat mencari ikan, si kucing akan tetap setia untuk menemani Dilana di pinggiran Danau Poso. Saking angkuhnya, Dilana tidak suka bertegur sapa dengan tetangga yang lain. Dia takut kalau suatu hari tetangga akan datang minta bantuan atau meminjam barang miliknya. Angkuh ya Dilana. Akhirnya, setiap hari setelah bekerja, Dilana akan langsung pulang ke rumah bersama kucingnya dan akan mengurung diri. Lalu akan keluar lagi besok hari saat akan bekerja. Suatu hari, di sore yang sangat cerah, setelah bekerja di ladang dan mencari ikan di danau, Dilana kemudian kembali ke rumah bersama kucingnya. Setiba di rumah, Dilana memutuskan untuk menjahit. Selain berladang dan juga mencari ikan di danau, Dilana punya kegiatan lain yaitu menjahit di rumah. Dilana menjahit menggunakan jarum jahit dan benang, yang saat itu belum semua warga punya kedua benda ini. Jarum jahit dan benang dianggap sebagai barang yang sangat mahal. Dilana akan menjahit ditemani kucingnya. Kucingnya akan bermain di kaki Dilana sambil menemani Dilana menjahit. Saat sedang menjahit dengan serius, tiba-tiba seorang tetangga datang bertamu. Dilana, ada orang di rumah? Panggil tetangga Dilana. Si kucing yang mendengar ada orang datang langsung menjadi waspada. Ekornya menegang, matanya membesar, gigi dan cakarnya siap untuk menyerang. Dilana yang terkejut karena panggilan tetangganya tidak sengaja menghentakkan tangannya, lalu menjatuhkan jarum jahitnya. Jarum jahit terjatuh ke lantai dan masuk terselip di antara papan rumahnya dan jatuh di bawah panggung rumah. Karena sifat angkuhnya, Dilana tidak ingin menyapa tetangga yang datang. Akhirnya, Dilana diam saja. Melihat Dilana diam, akhirnya si kucing juga tidak menjadi waspada dan lalu ikut diam bersama Dilana. Karena tidak ada sahutan, si tetangga akhirnya kembali ke rumah sambil berpikir, mungkin si Dilana sedang istirahat. Begitu pikir tetangganya. Tidak berselang lama dari tetangga pergi, si Dilana memutuskan untuk menyudahi pekerjaan menjahitnya. Dilana kemudian berkata kepada kucingnya, "Garu, pekerjaanku sudah selesai. Pergilah ke tempat tidurmu dan istirahat." Si kucing yang tadi waspada menjaga Dilana akhirnya mencari lebih tenang, kemudian berjalan ke sudut ruangan dan tertidur. Saat si kucing tidur, Dilana membereskan semua alat jahitnya. Dilana melipat kain kulit kayu atau inodo, kemudian dia membereskan alat jahitnya. Saat membereskan alat jahitnya, dia kaget. Di manakah jarum jahitnya tadi? Lalu Dilana teringat, oh iya, tadi waktu tetanggaku datang, tanganku tersentak karena kaget dan jarum jahitku terjatuh. Dilana menjadi kesal. Bagaimana ya caranya? Dilana tidak ingin keluar rumah karena dia malas harus ketemu dengan orang lain. Tapi bagaimana? Jarum jahit itu sangat disayanginya karena hanya dia orang di desa yang punya jarum jahit itu. Saat sedang berpikir, akhirnya Dilana ingat, suruh saja kucingku untuk mengambilkan jarum jahitku. Dilana lalu berteriak, "Garu, ayo bangun. Bangun dan keluar, ambilkan aku jarum jahit yang terjatuh." Tapi si kucing masih asik tertidur. Karena melihat kucingnya tidur, Dilana akhirnya berjalan ke sudut ruangan.
lalu berkata dengan sangat kasar, "Garu, ayo bangun. Keluar sekarang dan ambilkan aku jarum jahitku. Bangun!" kata Dilana kepada kucingnya sambil menggoyang-goyangkan kucingnya yang sedang tertidur. Si kucing merasa terganggu. Dengan malas-malasan akhirnya dia bangun, lalu berjalan keluar rumah melewati tangga di belakang rumah. Saat keluar rumah, si kucing akhirnya turun ke bawah rumah. Rumah dulu di pinggiran Danau Poso terbuat dari panggung. Hal ini untuk mencegah kejahatan dari buaya yang jahat di pinggiran danau atau juga mencegah ketika air naik di Danau Poso saat musim hujan. Jarum yang terjatuh di bawah panggung rumah Dilana akhirnya dicari oleh si kucing. Setelah mencari dan mencari, akhirnya si kucing menemukan jarum jahit Dilana. Si kucing kemudian menggigit jarum jahit itu dan naik kembali perlahan ke dalam rumah melalui tangga di belakang. Anehnya, saat si kucing naik ke tangga, air danau juga ikut naik. Saat si kucing naik ke tangga pertama, air danau naik. Ke tangga kedua, air danau juga ikut naik. Para tetangga dan warga di kampung yang melihat air danau naik berlarian dengan sangat kacau dan kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dan lari ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa orang warga dan tetangga sempat mendatangi dan juga meneriaki Dilana. "Dilana, Dilana, ayo keluar rumah. Air danau sedang naik dengan tiba-tiba. Selamatkan dirimu!" teriak para tetangga kepada Dilana. Dilana yang sangat angkuh sedang duduk di tengah rumahnya sambil menunggu kucingnya kembali untuk membawa jarum. Dia tidak menghiraukan sama sekali panggilan dari tetangganya yang ada di luar. Tidak lama, si kucing akhirnya tiba di dalam rumah dengan jarum jahit Dilana. Saat itu, para tetangga berseru lagi, "Dilana, ayo keluar rumah, air danau sedang naik." Dilana masih tak acuh. Ketika kucing tiba di bawah kaki Dilana, air danau juga naik setinggi rumah Dilana. Dilana terkejut dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi terlambat, karena air danau naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai menutupi rumah Dilana. Dilana dan si kucing kemudian hilang dibawa oleh air danau. Tetangga Dilana dan beberapa warga yang ada di atas gunung kemudian saling mengecek satu dengan yang lain. Siapakah di antara mereka yang berhasil berlari sampai ke atas gunung? Setelah mencari tahu dan menanyakan kabar, mereka menemukan bahwa tidak ada Dilana di antara mereka. Namun di saat yang sama, mereka juga kebingungan. Beberapa warga saling bertanya, "Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba air danau naik? Apakah ada yang melanggar petuah yang berlaku?" Para warga sangat kebingungan. Konon katanya, air danau yang waktu itu naik dan menutupi seluruh desa adalah karena Dilana yang waktu itu memerintah kucingnya dengan sangat kasar. Juga mengganggu kucingnya yang sedang tidur untuk keluar rumah dan mengambilkan jarum jahitnya yang terjatuh. Seperti petuah yang berlaku, seharusnya semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan harus hidup saling menghargai, menghormati, menjaga, dan tidak mengganggu yang satu dengan yang lain. Lemba poso, lemba tanah, poso, lemba anu, kupo bangke kojo. Demikian cerita tradisi dari Poso bersama saya, Kak Lani, dari Institut Mosintowo Poso.
Kampuang nan Jawa di mato, gunung sansai baku liliang, den takana jo kawan-kawan lamo, sangke den basul yang suling, pandu dua nyonan elo, dan suko bagotong royong, sakit sanang samo diraso, den takana jo kampung. Di sebuah kampung di Sumatera Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Pak Lebay. Pak Lebay adalah orang yang sangat baik dan juga sangat ramah, dikelilingi oleh banyak teman. Pak Lebay tinggal di daerah yang masih sangat asri. Rumahnya dikelilingi perbukitan, hamparan tanah dan sawah yang begitu luas, serta dari segala penjuru arah banyak anak sungai yang mengalir dengan indah. Suatu kali saat Pak Lebay hendak ingin pergi memancing, tak lupa ia selalu membawa anjing kecil kesayangannya. Dan ia juga membawa sebungkus nasi untuk bekal makan di atas perahunya nanti. Namun tiba-tiba ada seorang teman yang datang mengantarkan 2 buah undangan. Wah, ternyata Pak Lebay mendapatkan 1 undangan dari temannya yang tinggal di daerah hulu sungai. Dan yang kedua, Pak Lebay juga mendapatkan sebuah undangan pesta dari temannya yang tinggal di hilir sungai. Pak Lebay tidak ingin melewatkan undangan tersebut. Wah, Pak Lebay pun lalu bersiap-siap untuk pergi ke undangan pesta yang diberikan oleh temannya. Kebiasaan di daerah Pak Lebay, setiap ada pesta, maka tamu undangan yang datang akan diberikan bingkisan makanan yang lezat untuk dibawa pulang. Pak Lebay tahu, jika ia pergi ke hulu sungai, maka ia akan mendapatkan 2 ekor kepala kerbau. Sedangkan di hilir sungai, ia hanya akan mendapatkan 1 ekor kepala kerbau. Lalu Pak Lebay pun pergi menggunakan perahunya dan menuju ke arah hulu sungai. Namun saat perjalanan ke arah hulu sungai, tiba-tiba ia berhenti. Wah, sebaiknya aku pergi ke hilir sungai saja terlebih dahulu. Karena walaupun hanya mendapatkan 1 ekor kepala kerbau, tapi makanan di sana jauh lebih lezat. Lagian aku tidak begitu mengenal orang-orang yang ada di hulu sungai. Kemudian Pak Lebay pun memutarkan arah perahunya dan menuju ke arah hilir sungai. Namun saat Pak Lebay setibanya di daerah hilir sungai, tiba-tiba pestanya sudah selesai. Ya, Pak Lebay pun tidak jadi membawa pulang makanan yang sudah ia idam-idamkan. Lalu ia kembali memutarkan arah perahunya dan dengan cepat ia mengayuh sampannya pergi ke daerah hulu sungai karena ia tidak mau kehilangan makanan lezat yang dia nantikan. Kemudian saat sampai di hulu sungai, ternyata pestanya juga sudah selesai. Pak Lebay pun menyesal sekali karena ia tidak bijak dalam mengambil keputusan. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Harusnya ia merelakan 1 undangan supaya ia juga dapat menghadiri undangan yang lainnya. Pak Lebay pun dengan sedih pulang ke rumah menuju rumahnya. Lah malang juwo, lah malang juwo, lah malang juwo. Namun Pak Lebay ingat, ia kan membawa sebungkus nasi untuk bekal di atas perahu. Untuk melengkapi bekalnya, ia pun memancing seekor ikan. Saat ia memancing, ternyata sepertinya ia akan mendapatkan 1 ekor ikan yang bisa ia masak. Tapi saat ia ingin menarik kail yang ia gunakan, ternyata sepertinya tersangkut di dasar sungai. Ia pun dengan kencang menarik kailnya, tapi tidak bisa. Akhirnya ia terpeleset dan jatuh ke dasar sungai. Piur!
Pak Lebay pun jadi basah kuyup. Pak Lebay kembali tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang menyedihkan lagi, saat Pak Lebay pergi ke atas perahunya, ia melihat anjing kecil kesayangan yang ia bawa telah menghabiskan makanan bekal yang telah ia bawa dari rumah. Ya, akhirnya Pak Lebay tidak mendapatkan apa-apa dan pulang dengan perut kosong. Lah malang juwo, lah malang juwo, kabaa juwo. Sejak saat itu, Pak Lebay dikenal dengan Pak Lebay Malang. Nah, begitulah cerita dari Padang, Sumatera Barat oleh Kak Rizka. Sampai jumpa. Semang bangun kepupungan, kepupungan, dundun kukuruyuk. Suryane subema kenyung, bangun cening, goake ngeling kung kung kung, goak maling kung kung, goak maling kung kung, jungklang jungkling depang ning, apang paling. Diceritakan dulu hiduplah seorang raja yang bernama Ki Bara Panji Sakti dan memiliki pasukan yang bernama Trunegoa atau Pemuda Gagak. Disebut begitu karena mereka seperti gagak yang cerdik dan juga penuh strategi. Biasanya burung gagak mengitari mangsanya dulu sebelum mematuk bagian terlemah mangsanya. Nama yang tepat untuk para prajurit pemberani. Ki Bara Panji dan Trunegoa sedang merayakan kemenangan karena telah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas. Tapi di tengah-tengah pesta, Ki Bara Panji mengingat sesuatu. Dulu, saat dia melakukan perjalanan ke desa ibunya, ke desa Panji, dia bertemu dengan Panji Landung, seorang raksasa yang tinggi besar. Panji Landung mengangkat Ki Bara Panji Sakti di pundaknya dan memintanya untuk melihat sekitar. Di utara, Ki Bara Panji melihat lautan yang luas. Di timur, dia melihat ujung dan bukit. Sedangkan di barat, dia melihat hingga ke Belambangan. Belum sempat melihat ke utara, ibunya memanggilnya dan memintanya turun. Ki Panji Landung berpesan, kelak wilayah yang kamu lihat adalah batas kekuasaanmu. Dan benar saja, Ki Bara Panji Sakti telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang dilihatnya, kecuali Belambangan. Dia mulai merasa resah, jadi dia mengumpulkan para pengawal dan berkata, "Aku ingin kita menguasai Belambangan." Para prajurit saling melihat satu sama lain. "Tapi Raja, kita telah menguasai wilayah yang sangat luas. Tidak perlu memperluasnya hingga ke Belambangan," kata kepala prajurit. "Ya, dan kami masih merasa lelah," kata prajurit yang lain. Ki Bara Panji tidak mau menyerah. Dia memikirkan cara untuk membuat prajuritnya bersemangat. Dia memikirkannya berhari-hari. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah ide. Dia menciptakan sebuah permainan yang bernama megoak-goakan. Ki Bara Panji memanggil seluruh prajuritnya dan mengajaknya bermain. Yang menang boleh meminta apa saja dan yang kalah harus menuruti permintaan yang menang. Mereka mulai bermain. Sang prajurit berbaris dan memegang pinggang satu sama lain, berpura-pura menjadi ular. Sedangkan Ki Bara Panji berpura-pura menjadi gagak dan harus mematuk ekor sang ular. Tentunya para prajurit yang menjadi ular berusaha keras untuk menghalangi Ki Bara Panji Sakti untuk mematuk ekornya. Tung tung, goak maling, tung tung, goak maling, tung tung, jungklang jungkling depang ning, apang paling.
Mereka bermain berkali-kali dan raja kalah berkali-kali. Para prajurit senang. Mereka meminta banyak hal. Mereka meminta emas, tanah, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Di permainan ketujuh, akhirnya Ki Bara Panji Sakti memenangkan permainan dan dia mengatakan permintaannya. Aku ingin kita menguasai Blambangan, katanya. Awalnya para prajuritnya merasa ragu karena mereka masih merasa lelah. Tapi karena mereka adalah ksatria yang setia pada janjinya, mereka mengumpulkan tenaga dan membuat strategi untuk menguasai Blambangan. Karena mereka telah bertekad, mereka akhirnya berhasil. Mereka merayakan kemenangan itu dengan bermain megoak-goakan. Tung tung goak maling, tung tung goak maling, tung tung jungklang jungkling depang ning apang paling. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Panji dan biasanya dimainkan sehari setelah Hari Raya Nyepi untuk mengenang semangat juang para teruna goa. Demikian cerita asal-usul tradisi megoak-goakan oleh Kak Wanda dari Baca Cerita Iluh Buleleng. Terima kasih. Di suatu siang yang terik, sepasang pengemis duduk meminta-minta di pinggir jalan. Mereka adalah si buta dan si lumpuh. Jika pergi kemana saja, si buta menggendong si lumpuh. Si buta menjadi kaki dan si lumpuh menjadi mata. Saat masih sedang mengemis, singgahlah seorang bapak tua dan berkata, buta, lumpuh, kenapa kalian tidak mencari pekerjaan yang lebih baik? Kalau bekerja seperti ini mengemis, hasilnya juga tidak seberapa. Mereka mengikuti saran dari bapak tua. Mereka menjadi pengangkut barang di pelabuhan. Si buta memikul karung beras, sementara si lumpuh mengarahkan si buta. Ya, ke kiri sedikit buta, maju terus. Jatuh. Namun akhirnya si buta menabrak orang lain. Karung jatuh dan beras tumpah, mandor pelabuhan marah dan mereka akhirnya dipecat. Mereka lalu berpikir mencoba pekerjaan lain. Lumpuh, kau kan suka menyanyi. Bagaimana kalau kita mengamen saja, biar saya yang bermain musik. Lalu mulailah mereka mengamen di pasar. Ternyata orang-orang tidak suka sebab suara si lumpuh jelek dan menyakitkan telinga. Berhenti kau menyanyi semua. Suaramu itu jelek sekali. Dasar orang tidak berguna, bisa hanya mengganggu orang lain saja. Mereka putus asa, pulang ke rumah dan mendengar sekelompok orang sedang berbicara tentang gua keramat di kaki gunung yang amat jauh. Konon gua itu berisi emas yang berlimpah. Banyak orang yang sudah mencoba ke sana namun tak ada yang kembali dengan selamat. Konon gua tersebut dijaga sesosok raksasa putih yang akan mencelakakan siapa saja yang hendak masuk ke dalam gua. Mereka berpikir barangkali dengan menjelajah ke gua keramat dan mencari emas akan memperbaiki nasib mereka. Perjalanan menyusuri lembah, melewati sungai, mendaki bukit-bukit pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan seminggu, mendekatlah mereka ke mulut gua. Sang raksasa kelihatan heran karena melihat manusia yang aneh untuk pertama kalinya. Berkepala dan bermulut dua, berkaki empat, bermata empat, dan bertelinga empat. Si buta mendapatkan ide. Ia menyuruh si lumpuh bernyanyi. Lumpuh, coba kau bernyanyi, kan suaramu itu menyakitkan telinga. Barangkali itu bisa membuat takut ini raksasa. Maka bernyanyilah si lumpuh. Sang raksasa tak tahan dan akhirnya meninggalkan gua. Mereka segera memasuki gua dan mulai mengumpulkan kepingan emas secukupnya, lalu bergegas pulang.
Seminggu kemudian mereka tiba, ternyata baru saja terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah tetangga mereka. Tetangga mereka kini tak memiliki apa-apa lagi. Mereka amat bersedih, lalu membagikan 1/4 kepingan emas yang didapatkan kepada para tetangga. Awalnya mereka merasa enggan membantu orang-orang yang selama ini menghinanya. Namun mereka pikir yang terpenting sekarang adalah membantu tetangga yang kesulitan. Orang-orang itu menyambutnya dengan sukacita. Segera kepingan emas yang mereka dapatkan dijual ke pasar lalu membeli keperluan yang dibutuhkan. Mereka amat berterima kasih kepada si buta dan si lumpuh. Juga mereka meminta maaf karena telah menghina mereka selama ini. Ternyata justru orang yang mereka anggap tak berguna kini menjadi penolong saat mereka ditimpa kesusahan. Sejak saat itu si buta dan si lumpuh tak lagi dihina, sebaliknya mereka amat dihormati. Ya dain nakamatojeng. Demikianlah kisah si buta dan si lumpuh. Saya Kak Daeng dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yeay, wah nggak kerasa ya adik-adik, sudah banyak sekali cerita Nusantara yang dari tadi kita saksikan. Kira-kira mana nih cerita Nusantara favorit adik-adik? Terima kasih untuk para pendongeng yang sudah berbagi cerita pada kegiatan Dongeng Kemerdekaan kali ini. Tentunya terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah menyaksikan dongeng kejutan dari awal hingga akhir yang juga ditemani oleh Mama Papa. Kalau begitu Kak Ayu pamit undur diri dulu ya. Kamiya pamit undur diri ya. Sampai jumpa di dongeng kejutan selanjutnya. Dadah. Merdeka. Dan keluarlah semua penghuni cerita, putri, bidadari, pangeran, raja, dan raksasa. Ayo dongeng